Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya multimedia dalam pembelajaran. Nah, multimedia dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, dikarenakan mampu menyajikan materi secara lebih interaktif dan menarik melalui kombinasi teks, gambar, audio, video, animasi, serta simulasi yang dapat memperjelas konsep-konsep kompleks yang sulit dipahami hanya dengan membaca. Dengan adanya elemen visual dan auditori, multimedia dapat membantu meningkatkan daya ingat serta pemahaman siswa, mengurangi kebosanan dalam belajar, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Selain itu, penggunaan multimedia juga memungkinkan kita menyampaikan informasi yang lebih sistematis dan terstruktur, mendukung pembelajaran berbasis eksplorasi dan praktik langsung, serta mengakomodasi berbagai gaya belajar, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Dalam era digital saat ini, multimedia juga membuka peluang bagi pembelajaran yang lebih fleksibel, memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja melalui berbagai platform digital seperti e-learning, aplikasi edukasi, serta media sosial, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar secara keseluruhan. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat multimedia pembelajaran, terutama dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kita masuk ke tujuan multimedia pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi. Tujuan utama dari multimedia pembelajaran adalah membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Dengan kombinasi teks, gambar, audio, dan video, konsep yang sulit jadi lebih mudah dipahami. Yang kedua itu, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Belajar dengan cara yang interaktif dan menarik membuat siswa lebih semangat. Jikalau materi hanya berupa teks, mungkin membosankan. Tetapi, kalau ada animasi atau video, pasti lebih menyenangkan. Nah, yang ketiga, mempermudah penyampaian informasi. Ada beberapa konsep yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Nah, multimedia bisa membantu dengan menampilkan ilustrasi atau simulasi agar lebih jelas. Yang keempat, menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih paham lewat membaca, ada yang perlu melihat gambar, dan ada yang harus mendengar penjelasan. Multimedia bisa mengakomodasi semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat multimedia pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas. Yang pertama, membuat proses belajar menjadi lebih efisien. Materi yang disampaikan lebih cepat dan efektif karena tidak perlu terlalu banyak penjelasan panjang lebar. Misalnya, video 5 menit bisa menjelaskan sesuatu yang butuh 3 halaman teks. Yang kedua, mendukung pembelajaran jarak jauh. Multimedia sangat membantu dalam e-learning karena siswa bisa mengakses materi kapan saja dan mengulanginya jika belum paham. Nah, kita masuk ke bagian 3, yaitu hubungan multimedia pembelajaran dengan aspek kognitif. Yang pertama itu, membantu pemahaman. Seperti gambar, animasi, dan video, itu bisa membuat atau memudahkan siswa memahami konsep abstrak. Sementara penyajian dalam berbagai bentuk seperti teks, audio, visual membuat informasi lebih mudah diproses. Yang kedua itu ada meningkatkan daya ingat. Nah, informasi berbasis gambar lebih mudah diingat dibanding teks, dan interaksi melalui kuis atau game edukatif memperkuat retensi. Yang ketiga itu ada mendorong pemecahan masalah. Nah, simulasi atau studi kasus serta eksperimen virtual melatih siswa berpikir kritis serta menerapkan teori dalam situasi nyata. Yang terakhir, mempercepat proses belajar. Video singkat bisa menjelaskan materi lebih cepat daripada teks panjang, dan penyajian bertahap mengurangi beban kognitif berlebih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kaitan multimedia dengan perkembangan teknologi saat ini dan pemanfaatannya oleh pengajar. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam penggunaan multimedia pembelajaran. Dengan adanya berbagai inovasi seperti e-learning, aplikasi edukasi, simulasi interaktif, augmented reality, serta virtual reality, pengajar kini memiliki lebih banyak cara untuk menyajikan materi secara lebih menarik, interaktif, dan efektif.
Penggunaan multimedia berbasis teknologi memungkinkan penyampaian informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, dikarenakan siswa dapat melihat, mendengar, dan berinteraksi langsung dengan materi melalui berbagai format seperti video, animasi, infografis, dan simulasi digital. Selain itu, pengajar dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa, seperti melalui kelas daring interaktif, kuis online, diskusi di forum edukasi, serta penggunaan media sosial sebagai alat pembelajaran. Teknologi juga membantu personalisasi pembelajaran, di mana pengajar dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing siswa melalui sistem adaptive e-learning. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, multimedia tidak hanya meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa, tetapi juga mempercepat proses belajar, menumbuhkan kreativitas, serta mendorong keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang esensial di era digital saat ini. Oke, kita masuk ke bagian contoh nyata penerapan multimedia pembelajaran. Nah, contohnya, saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Medan sering mengalami penggunaan multimedia pembelajaran di dalam berbagai aspek perkuliahan. Salah satu contohnya itu penggunaan Google Classroom dan Zoom yang digunakan dosen untuk mengunggah materi, memberikan tugas, serta mengadakan kuliah daring atau kuliah tamu melalui Google Meet. Dengan adanya platform ini, saya bisa mengakses materi kapan saja tanpa harus mencatat semuanya di kelas, serta tetap mengikuti perkuliahan meskipun tidak bisa hadir langsung di kampus. Selain itu, dalam beberapa mata kuliah yang bersifat praktis seperti media pembelajaran, desain grafis, atau teknologi pendidikan, dosen sering memanfaatkan video pembelajaran sebagai sumber belajar. Contohnya itu, saya pernah mendapat tugas untuk menonton tutorial di YouTube tentang cara penggunaan software seperti Canva atau SPSS untuk menganalisis data yang sangat membantu dalam memahami materi dengan lebih mudah dibanding hanya membaca buku atau teori. Pendapat saya tentang dampak multimedia pembelajaran terhadap keterlibatan siswa. Pembelajaran memiliki dampak yang sangat positif terhadap keterlibatan siswa dan pencapaian hasil belajar. Dengan adanya multimedia, proses belajar menjadi lebih menarik dikarenakan materi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga melalui video, animasi, simulasi, atau interaksi digital. Hal ini membuat siswa lebih fokus dan termotivasi untuk memahami materi dibandingkan dengan metode konvensional yang hanya mengandalkan ceramah atau buku. Dari pengalaman pribadi saya merasa lebih mudah memahami konsep yang kompleks saat belajar dengan bantuan video pembelajaran, simulasi digital, atau infografis interaktif. Selain itu, multimedia juga membantu meningkatkan daya ingat dikarenakan informasi yang disajikan secara visual dan audio lebih mudah diproses oleh otak. Sekian pendapat saya atau penjelasan saya mengenai pentingnya multimedia di dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.